Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Haris Adiwinata. Saya guru SMP Negeri 7 Jember, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil materi aritmatika sosial kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya untuk kedepannya supaya lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, seperti itu ya. Sebelum ini masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa ya. Monggo dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah hadir di pembelajaran matematika kali ini. Memang ya saya kondisikan untuk berdoanya ini berdoa di dalam hati, karena kalau di pertemuan luring kita berdoanya pakai Robbi Zidni Ilma seperti itu, tapi kalau daring saya persilakan, karena di kondisi di rumah masing-masing kan mungkin ada ini orang tuanya sedang apa atau apa, jadi ditakutkan mengganggu seperti itu, jadi di dalam hati. Ya, sebelum saya absen, saya ingin bertanya, Pak Guru ingin bertanya di sini. Untuk gambar dari Pak Guru ini macet-macet atau lancar seperti itu? Lancar, Pak. Lancar ya, alhamdulillah. Untuk jaringan sudah lancar ya. Terus untuk yang off cam saya juga kurang paham ini kenapa ini kok off cam ini, mungkin juga jaringan. Muhammad Fahril lancar tapi ya untuk gambar dan suara Bapak di sini? Lancar, Pak, lancar. Ya alhamdulillah kalau gitu. Selanjutnya saya absen dulu ya. Yang pertama itu ada Andi Husen, ada hadir. Kavin, ada Dewa. Terus Fairun Nisa, Hadir, ya? Pak. Nabilatus, Hadir, Pak. Putri Nurmalasari, Hadir, Pak. ya, alhamdulillah kalau seperti itu sudah hadir ya. Untuk jaringan sudah lancar semua. Nah seperti itu. Jadi ya kalian harus bersyukur ya bisa mengikuti pembelajaran daring di sini. Kalian punya sinyal yang kuat, harus bisa lebih bersyukur lagi dengan cara memanfaatkan jaringan ini, jaringan kelancaran untuk belajar seperti itu. Enggak hanya dibuat untuk main game dan lain sebagainya. Oh ya anak-anak, untuk ini apa namanya? Kalian di sini tetap harus ini ya, menjaga protokol kesehatan ya. Kebetulan ini di rumah nggak pakai masker nggak apa-apa ini, tapi kalau nanti besok kalian luring atau ke sekolah kalian harus pakai masker. Dan jangan lupa tetap berbuat baik yang benar seperti itu. Terus materi minggu lalu kalian juga sudah mempelajari tentang penjualan, pembelian, dan juga persentase laba dan rugi, ya kan? Iya, Pak. Ya Pak. Tetap sih di aritmatika sosial. Sekarang juga aritmatika sosial, cuma berbeda dalam subbabnya. Mungkin di sini masih ada yang ingat nggak persentase rugi dan laba? Monggo dipersilakan yang mau berbicara. Saya, Pak. Ya, monggo Nabilatus. Persentase laba dan rugi. Untuk mengukur performa dari penjualan, pada umumnya para pedagang akan menghitung persentase keuntungan dan juga kerugian. Nah, seperti itu. Betul sekali Nabilatus, itu hasil kesimpulan dari diskusi kemarin ya tentang persentase laba dan rugi. Kemarin juga siapa itu kemarin kelompok 3 kalau nggak salah yang menyimpulkan seperti itu. Mungkin kelompoknya Nabila. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Kita akan melanjutkan ke materi bunga tunggal, tetap di aritmatika sosial. Aritmatika sosial, bunga tunggal, tapi tidak susah. Di sini ada yang tahu bunga tunggal nggak? Coba.
Ya, apa Kirana bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak memengaruhi besarnya modal. Nah, Zidan tadi apa bunga tunggal? Gak tahu Pak, nggak tahu. Oh, enggak. Nah, ini kan materi baru. Jadi di sini kita pada pembelajaran kali ini akan membahas tentang apa itu bunga tunggal. Seperti itu ya. Seperti yang dikatakan Kirana, mungkin Kirana sudah belajar tadi malam ini sebagai contoh. Kalian juga harus belajar. Kalau malam itu belajar materi besok itu apa. Jadi kalian harus belajar tentang materi sebelumnya. Di sini saya akan share PowerPoint. Nanti PowerPoint ini juga bisa kalian unduh ya. Bisa unduh di Google Classroom. Sudah muncul di sini. Mohon maaf Bapak sedikit batuk ini gara-gara Teledor tidak menjaga kesehatan. Materi kita di sini sekarang adalah aritmatika sosial tentang bunga tunggal. Di sini di bawah pojok kiri bawah itu ada Haris Adiwinata, itu kan nama Bapak. Jadi bagi anak yang masih kan ini kan pertemuan keberapa kita, mungkin masih ada yang nggak tahu nama panjang saya di situ. Lanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran kita kali ini berdasarkan kompetensi dasar. Itu indikatornya juga ada di sini, dan tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan nantinya ketika kalian sudah selesai melakukan pembelajaran ini, kalian bisa menganalisis fenomena atau aktivitas yang terkait dengan aritmatika sosial, serta kalian bisa menguji aritmatika sosial, terutama bunga tunggal yang berkaitan dengan pinjaman. Ini pengembangannya seperti itu. Sedangkan untuk KD 4.9-nya atau KD keterampilannya, kalian diharapkan bisa mengembangkan permasalahan sehari-hari yang terkait dengan aritmatika sosial. Jadi pengembangannya itu permasalahannya, jadi dari ini bunga tunggal, nanti itu hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu apa, nanti dikembangkan di sana. Dan juga nanti diharapkan kalian bisa menguji masalah kontekstual yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, untuk penilaian kali ini, seperti yang sering saya katakan di awal pembelajaran, untuk penilaian yang Bapak nilai pada pembelajaran matematika itu yang pertama adalah kognitif. Itu yang pertama Bapak nilai itu adalah kognitif dari kalian. Kognitif itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan yang Bapak nilai itu adalah tugas kuis atau Google Formulir yang Bapak berikan di Google Classroom. Kalau di luring, Bapak akan menilai dari tugas yang kalian kumpulkan atau kerjakan di LKS dan LKPD serta ulangan penilaiannya seperti itu. Yang kedua adalah psikomotor. Jadi psikomotor di sini Bapak juga akan menilai keterampilan kalian. Keterampilannya itu dinilainya dari apa, Pak? Bapak akan menilai dari hasil gini, presentasi kalian, cara menunjukkan hasil karya kalian ke teman-teman lainnya, dan terus untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi ketika Bapak melontarkan pertanyaan, terus ada yang menjawab, itu juga termasuk penilaiannya. Jadi ketika ada hal semacam itu, Bapak akan memberikan beberapa poin. Poinnya juga sudah Bapak beri. Satu poin itu bernilai 5. Jadi untuk mendapatkan nilai 100, kalian harus mengumpulkan berapa poin? Ini ada 20, Pak. Nah, pinter. Itu siapa yang berbicara barusan? Namanya? Soimah, Pak. Soimah. Wah, ini pinter nih. Saya tambah langsung ini nilainya ini. Nabila ini. Sorry, maaf, Nabila. Itu psikomotor. Ini contohnya penilaian psikomotor seperti itu. Ketika ada pertanyaan kalian menjawab, Bapak langsung beri. Seketika itu juga Bapak beri seperti itu. Jadi untuk mendapatkan nilai itu sangat mudah, asalkan kalian memahami kondisi. Dan juga ketika diskusi, kalian juga nanti akan Bapak nilai ketika diskusi dengan teman-temannya, kalian banyak membantu atau banyak diam seperti itu. Sedangkan afektif itu adalah Bapak akan mengambil nilai kalian dari sikap. Afektif ini kan sikap ya, dari sikap kalian mengikuti pembelajaran seperti itu. On cam atau off cam seperti itu. Yang on cam itu nilainya pasti lebih dari yang off cam. Kenapa? Karena yang on cam makan kuotanya juga banyak. Jadi pengorbanannya Bapak beri nilai lebih seperti itu. Bapak memiliki sebuah gambar, kelihatan kan ya? Nah, itu gambar apa itu kira-kira? Nah, brosur motor.
Di sini ada yang pernah pegang brosur motor nggak? Atau mempunyai brosur motor nggak? Pernah pegang. Pegang pernah Pak. Pegang. Ya, pernah. Itu apa maksudnya kok kalian dikasih brosur itu? Ada yang bisa nggak? Kavi? Untuk mempromosikan harga sepeda motor. Nah, untuk mempromosikan harga sepeda motor, betul. Itu siapa itu tadi suaranya? Kirana Pak. Kirana, ya, tuh penilaian keterampilan untuk psikomotor. Jadi dealer akan memberikan brosur seperti itu untuk mempromosikan harga sepeda motor. Di sini ada OTR. OTR itu ada yang tahu nggak OTR itu apa? Nggak ada. OTR itu artinya on the road, istilahnya adalah harga cash. Kalian bisa cek di Google, kalian kan punya Google ya. OTR itu. Sedangkan UMK dan tenor, UMK itu adalah uang muka. Sedangkan tenor itu adalah cicilan per bulan. Bapak sudah menghitung ini ya. Jadi kalau cash harganya adalah 16.796.000. Sedangkan kalau kredit itu harganya 600.000 untuk uang mukanya, bayar di awal. Sedangkan per bulannya selama 36 bulan atau berapa tahun ini? 36 bulan ini? 3 tahun, Pak. Nah, 3 tahun, ini pinter ini. Satu bulannya itu 686.000. Kira-kira menurut kalian lebih enak beli cash atau beli kredit? Cash. Di kredit. Beli kredit. Kredit ya. Kenapa kok beli kredit? Lebih murah Pak. Lebih murah ya. Nah, tujuan kalian belajar kayak gini, kalian bisa tahu, tidak terkecoh oleh brosur seperti itu. Jadi tidak terkecoh oleh omongan sales-sales. Jadi kalian bisa menghitung. Karena di pembelajaran matematika kalian sudah paham. Bapak juga sudah mereng-reng ini. Nih, bagi kalian nanti kan masih belum dapat materi ini, Bapak sudah menghitung ini ya, menghitung. Nah ini kelihatan kan ya? Kelihatan ya. Jadi di sini, ya OTR. Nah, OTR di sini harganya 16.796.000, ya kan? Kalau harga kredit, uang mukanya adalah 600.000 di sini. Dan tenor atau cicilan per bulan itu selama 3 tahun itu adalah 686.000 kali 36 bulan. Hasilnya 24.996 ditambah dengan uang muka, sehingga hasil akhirnya adalah 25.296.000. Nah, kira-kira lebih enak cash atau kredit? Cash. Nah, cash. Kalau tadi yang bilang kredit harganya lebih murah, ini kalau kalian hitung, nah selisih berapa juta ini? Selisih 9 juta, Pak. Nah, 9 juta itu kalau kalian buat beli handphone itu dapat yang Samsung A32 yang terbaru itu, insya Allah itu. Gitu ya, anak-anak ya. Nanti juga bisa dibuat perbandingan. Emang sih kalau kalau kredit itu bisa nyicil, bisa pelan-pelan. Tapi kalau cash harus langsung di awal semua 16 juta. Itu kelemahan dan kelebihannya. Untuk selanjutnya di sini ada tabel angsuran. Di sini kredit musiman dari bank apa ini? BPR WM ini ya. Sering kan di dekat rumah kalian ada BPR dan lain sebagainya, koperasi juga. Syaratnya ini, tapi saya tidak akan membahas tentang ini. Yang saya bahas adalah ini, tabel angsurannya. Nanti materi kalian juga akan berhubungan dengan ini. Plafon kredit, apabila kalian mau pinjam 7 juta, maka bunga per bulan 192.500. Bunga efektif per bulannya adalah 2,75%. Pak, itu maksudnya kayak gimana? Nah, kita akan mempelajari ini nanti. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menemukan apa itu bunga tunggal, apa itu modal, dan lain sebagainya. Oh ya anak-anak, kalian kan sudah ini ya, sudah pegang LKPD kayaknya ya. Kemarin sudah Bapak beri LKPD ya? Sudah, Pak. Ya, sudah diberi. Sudah. Kalian sudah membaca walaupun hanya sekilas saja. Nah, kalian sekarang bisa mengerjakan LKPD tersebut di rumah kalian masing-masing dan didiskusikan dengan teman kalian di WA group yang sudah Bapak berikan seperti itu. Jangan lupa keaktifan
kalian di mana di grup WA juga Bapak nilai sebagai psikomotor seperti itu. Kalau kalian nanti ada yang nggak bisa, kalian bisa tanyakan di grup, nanti Bapak akan jawab. Pak. Ya? Saya tidak bisa diskusi soalnya HP-nya dibawa mbak saya, Pak. Dibawa Oh, mbak saya WA-nya? ada kelompok. Ya. WA-nya Untuk nggak WA ada nggak punya HP-nya ya itu, Zidan Pak. ya enggak? Punya, Pak. Oh, tapi nggak ada grup WA ya? Nggak ada. Oh nggak ada, oh gitu. Ya nggak apa-apa Zidan, misalkan mau diskusi bisa lihat di sini, di mana namanya di situ ada nomor HP nggak Zidan? Nomor HP-nya Ada. bisa share di chat, nanti Bapak akan add Zidan atau simpan nomornya, nanti masukkan ke grup untuk mempermudah adanya diskusi kelompok. Izin share sekali lagi di sini. LKPD-nya tampilannya seperti ini. Kemarin Bapak sudah berikan. Nah, di sini anggota kelompok kalian bisa tulis. Kalian nulisnya di buku tulis nggak apa-apa. Misalkan kalian punya printer, kalian bisa print. Kalau nggak punya, nggak usah keluar. Di sini hujan sekarang keadaannya. Di SMP kita ini hujan. Seperti itu. Di sini juga sudah ada petunjuk-petunjuknya, juga sudah ada. Kelihatan kan ya, Nana? Pak. Ya? Ini Pak. sudah masuk grupnya, Pak. Sudah masuk. Oh, grup. sudah ya? Wah, alhamdulillah Zidan. Seperti itu. Jadi sudah dimasukkan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini dua grup ya sudah masuk Zidan ya. Bunga tunggalnya berapa, diisi kesimpulannya apa, seperti kemarin ya. Terus aktivitasnya apa, kalian isi aktivitas kedua. Nah, nanti kalian bisa share link di sini, di bawah ini. Share apa namanya? Share upload itu filenya ya. Ya, dipersilahkan untuk mengerjakan dan berdiskusi. Kalian bisa meninggalkan grup Gmail, bisa tinggal juga untuk melihat ini diskusi. Tapi untuk menghemat kuota, kalian bisa meninggalkan Gmail dan masuk lagi nanti pukul 13.40 ya, 13.40 saya kasih waktu 13.40 sudah masuk kembali ya. Ya anak ya. Nah, seperti itu. Ya, silahkan bisa meninggalkan chat dan berdiskusi di grup WA kalian seperti itu. Nah, nggak ada yang keluar ini, nggak apa-apa. Tapi buat menghemat sebenarnya sih kalian bisa keluar seperti itu. Nah, ini ya Nana, waktunya sudah 13.40, sudah pas ya. Dipersilahkan untuk bergabung lagi. Mungkin ada yang punya WA temennya
persilahkan untuk bergabung kembali seperti itu. Ya ini tinggal 10 anak ini, lainnya masih belum bergabung. Tadi juga sudah dibahas ya di diskusi kalian untuk kelompok ini, kelompok 1 tadi, kelompok 1 sudah berdiskusi panjang lebar tentang itu hasilnya. Jadi adu argumen di sana. Kelompok 2 juga sudah memberikan hasilnya, dan juga kelompok 3 ini juga sudah masih belum ya, kelompok 3 belum kirim hasilnya. Dah, anak-anak yang masih belum bergabung ini masih di berapa anak ini tadi? Kurang 4 anak. Dipersilakan atau di WA temennya bisa untuk bergabung kembali. Sini ada yang sudah siap presentasi untuk perwakilan kelompoknya? Siapa yang bisa presentasi? Insya Allah saya siap, Pak. Dari kelompok berapa Putri tadi? Kelompok 1 ya? Kelompok Ya, dipersilakan untuk Putri. Kirana juga kelompok 1 sepertinya ya. Ya. Persilakan untuk presentasi, tapi nunggu ini masih kurang sedikit ini ya. Memang untuk Juli tadi sudah izin ke saya karena di rumahnya mati lampu dan juga HP-nya katanya drop, nggak bisa untuk melanjutkan seperti itu. Tadi juga chat Juli. Terus ada juga yang ini telepon barusan, nggak bisa karena hujan deras. Kalau di sini sudah agak mulai reda, entah di rumah kalian ya hujan apa enggak ini di rumah kalian? Hujan, Pak, tapi petirnya aja. Oh, petirnya aja. Sudah Ya? reda, Pak. Sudah Ini reda. udah reda. Pak. Nggak hujan sama sekali. Udah hujan. Nisa nggak hujan sama sekali Nisa. Di mana rumahnya Nisa ini? Oh, nggak hujan. Rumahnya saya, Pak, di Kedawu. Oh, Nabila di Kedawo, nggak hujan ya. Ya sudah, untuk mempersingkat waktu ya, sudah lewat ini 13.44 untuk mempersingkat waktu sebelum pemadaman sampai ke SMP 7 dan sampai ke rumah kalian ini takutnya karena gelap sekali nih. Dipersilakan untuk Putri. Wah, tuh suara geledeknya luar biasa itu. Putri dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ini dari kelompok 1 ya. Ayo dipersilakan Putri. Oh ya, saya tunjukkan. Kalau begini kelihatan nggak? Kelihatan. Kecil tapi ya. Udah, Pak. Ya. Bisa di zoom. Nah ini ya ini pekerjaannya Putri nih. Silahkan Put. Di soalnya, Siho menabung di bank swasta sebesar 2.500.000. Bank swasta menerapkan sistem bunga tunggal dengan bunga sebesar 15% setiap tahunnya. Apabila Siho tidak pernah melakukan penambahan, menabung maupun penarikan tabungan, tentukan besar bunga per tahun dalam rupiah. Jika ada kata-kata tidak melakukan penambahan ataupun penarikan tabungan, itu bisa jadi modal awal adalah modal akhir juga. Seperti modal awalnya adalah 2.500.000. 2.500.000, modal akhirnya juga 2.500.000. Lalu itu persentasenya 15% kan? Rumus untuk mencari bunga adalah persentase dikali modal awal. Jadi 15% dikali 2.050.000 sama dengan 375.000. 175.000. Ini ya, seperti ini. Seperti ini nih hasil pekerjaan dari kelompok 1. Mungkin ada pendapat dari kelompok lain mungkin? Sama, Pak, jawabannya, Pak. Oh ya, kalau sama. Terus untuk selanjutnya di aktivitas kedua di sini. Monggo. Ini pekerjaan Nabila kan ya? Iya, Pak, itu punya saya. Dengan kelompok berapa Nabila tadi? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya, dipersilahkan Nabila. Aktivitas 2. Pinjaman dan angsuran. Suku bunga sama dengan
lama angsuran dikali bunga angsuran sama dengan 12 dikali 1,5% sama dengan 18%. Bunga 18% dikali 10.050.000 sama dengan 1.809.000. Angsuran yang akan dibayar setiap bulan. Angsuran sama dengan modal ditambah bunga per lama angsuran sama dengan 10.050.000 ditambah 1.809 per 12 sama dengan 11.859.000 per 12 sama dengan 988.250. Nah, itu jawaban dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Mungkin dari kelompok lainnya, kelompok 3 ada tanggapan, atau dari kelompok 1 ada tanggapan, Pak hasilnya kok nggak sama kayak gitu. Monggo, dipersilakan. Dari kelompok 1 dulu, Putri atau Kirana, mungkin ada yang nggak sama? Hasilnya sama, Pak. Cuman caranya saya yang agak salah sedikit. Oh gitu, caranya agak salah sedikit, tapi hasilnya sama ya? Nggih, Pak, sama. Untuk yang lain bagaimana? Iya, Pak, maaf tadi waktu saya presentasi itu 2.050.000, Pak, bukan 2.500.000. Ya itu saya tadi sana karena kan untuk modalnya 2.500.000 kan. Tapi di bawah kok 2.050.000. Ya nggak apa-apa. Pak, persentase bunganya itu punya saya 1,5, nggak pakai yang 18%. Yang mana? Bunga aktivitas 2. Bunganya saya pakai 1,5%, bukan yang 18%. Jadi hasilnya 150.750 rupiah. Itu untuk berarti nggak dikali dengan 12. Mana hasilnya punya Kirana? Saya cari dulu ya Kirana ya. Saya download dulu Kirana bentar. Kirana. Mana ya Kirana ya? Tadi kirim Kirana ya? Iya. Oh ini nih ada ini. Nih saya buka. Setelah itu. Nah itu. Saya nggak apa-apa dengan adanya presentasi dan diskusi seperti ini kan ya benerin. Nah ini punyanya Kirana. Kelihatan ya? Ini punyanya Kirana. Seperti ini. Berarti suku bunganya 12, bunga angsurannya 1,5. Di sana 18%. Oh iya, ini 1,5 ya. Pakai yang per bulan berarti. Ini kalau seperti ini bunganya per bulannya, bukan per tahunnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi itu hasil pekerjaan kalian. Hasil pekerjaan kalian kalian untuk pembelajaran kali ini kurang 7 menit. Nah, seperti yang kalian presentasikan tadi, Bapak izin share lagi. Bapak izin share ke PowerPoint ini. Tadi kalian juga sudah mengerjakan LKPD dan sudah berdiskusi dengan teman-teman. Di sini kalian kan belajar tentang bunga tunggal. Seperti itu. Jadi bunga tunggal itu apa? Seperti itu. Bunga tunggal apa? Mungkin ada yang bisa. Bunga yang selalu timbul pada setiap akhir jangka waktu. Seperti itu. Jadi kalau akhirnya di tahun, berarti bunganya per tahun. Nah, seperti ini. Ini ada rumus-rumusnya. Tadi juga ada di kelompok 3 itu, kelompok 1, kelompok 3 ya, Dian ya bertanya, Pak, bunga itu dihitung per tahun, per bulan, atau per hari, atau per minggu? Monggo, dipersilakan. Dengan rumus masing-masing seperti ini. Nah, ini setelah T tahun, besarnya bunga adalah bunga sama dengan modal dikali persentase bunga dikali T. T itu adalah jangka waktu. Seperti itu. Kalau 1 tahun ya T-nya 1 tahun aja. Kalau bulan berarti T per 12 gitu. Misalkan 3 bulan kayak gitu, 3 per 12 dan seterusnya. Seperti itu.
Oh ya, anak-anak, besarnya bunga bunga tunggal ini sebenarnya ada juga seperti yang ditanyakan oleh Dian tadi. Jini atau Dian itu kelompok berapa itu ya? Kelompok 1, 3. Jadi kelompok 3 tadi bertanya, Pak, apa perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk? Nah, itu kalau bunga tunggal itu di situ ada suku bunga yang besarnya tetap. Jadi besarnya itu tetap. Jadi maaf. Jadi besarnya bunga itu tetap dari waktu ke waktu seperti itu. Jadi misalnya bunganya 15%, ya 15% itu. Misalnya bunganya 10.000, ya tetap 10.000 sampai selesai cicilan itu 10.000 seperti itu. Tapi ada juga bunga majemuk seperti yang ditanyakan oleh Jimmy tadi. Pak, bedanya apa bunga tunggal dan bunga majemuk? Nah, bunga majemuk itu, kalau bunga majemuk adalah bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan, tetapi bunganya juga berbunga kembali. Jadi bunganya berbunga. Jadi misalkan bunganya 15%, nanti dapat bunga. Bunganya itu kan berbunga seperti itu. Dan itu nanti akan dibahas di materi SMK kalau nggak salah. Tapi untuk kalian cukup bunga tunggal saja di aritmatika sosial kelas 7 ini anak-anak ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Tidak ada, Pak. Nah, itu jadi bunga tunggal itu tadi apa? Bunga tunggal seperti yang Bapak bilang tadi, bunga yang besarnya tetap dari waktu ke waktu. Paham sampai sini anak-anak ya? Paham, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kalian nanti akan dipertemukan dengan permasalahan bunga tunggal seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengerjakan seperti tadi contohnya kredit motor. Nah, ini bunga tunggalnya tetap ini pakai bunga tunggal karena bunganya nggak akan berbunga lagi seperti itu. Jadi kalau cicilannya sekian ya. Dan juga ini ada tabel angsuran itu menggunakan bunga tunggal. Oh ya anak-anak, nanti kalian untuk mendapatkan link materi ajar itu kalian bisa dapatkan di link di bawah ini, pojok kanan bawah ini. Kalian bisa klik itu, atau kalau kalian punya HP dan kalian Gmail di laptop, kalian bisa scan barcode ini. Kalian untuk mendapatkan link materi belajar di sana akan dijelaskan lebih rinci, dan juga di sana juga akan diberikan PowerPoint ini. Nanti kalian bisa download semuanya tentang bunga tunggal aritmatika sosial seperti itu. Dan ini adalah contoh soalnya, anak-anak. Contoh soal yang lain. Kalian bisa belajar di sini sama sih seperti tadi, cuma di sini lebih rinci dan lebih lebih banyak pertanyaannya. Vega menyimpan uang di bank dan seterusnya. Pertanyaannya, besar bunga pada akhir bulan pertama, besarnya bunga akhir pada bulan ke-6 seperti itu. Anak-anak, sini bisa kalian lihat. Dan untuk pengembangannya kalian juga nanti besar cicilan atau angsuran seperti yang tadi kalian kerjakan sama seperti yang tadi, cuma di sini agak lebih sedikit Bapak sulitkan, tapi penyelesaiannya ada. Tapi kebanyakan nanti soal-soal ulangan itu seperti ini. Itu aja. Kalian tugasnya adalah mencari, atau bisa mencari ini di mana aja boleh, bisa daring, bisa luring, bisa offline, bisa online. Kalian cari brosur tentang pinjaman kredit bank seperti itu. Kalian bisa, kalau di rumahnya kalian ada bank harian, datang itu minta brosur. Kalian bisa tulis atau bisa hitung bunga tunggalnya seperti itu. Atau kalau kalian punya brosur, pokok ada brosur tentang kredit HP, bisa kalian ke counter untuk kredit HP itu boleh. Terus untuk kredit sepeda motor juga boleh. Kalian bisa menghitung di sana. Nanti difoto brosurnya, terus kalian hitung seperti yang Bapak kerjakan tadi. Kalau cicilan sekian untuk berapa bulan dan nanti untuk lebih lanjutnya Bapak akan sertakan rincian tugasnya di Google Classroom. Sampai sini ada yang belum paham? Paham semua ya? Paham, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa tadi? Bunga tunggalnya itu? Ada yang masih ingat bunga tunggal itu apa? Ya? Bunga tunggal adalah bunga yang besarnya tetap. Sedangkan bunga tunggal adalah bunga yang akan berbunga lagi. Oh ya Putri ya? Coba diulangi tadi. Bunga tunggal
Bunga tunggal adalah bunga yang besarnya tetap. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang akan berbunga lagi. Ya maksudnya bunga tunggal saja, nggak apa-apa. Dengan bunga majemuk ini berarti Putri ini menyimak dan mengerjakan dengan baik. Ini merupakan penilaian psikomotor ya, saya tambahin untuk nilainya. Jangan lupa tugas kalian nih udah habis lebih 1 menit, ini waktunya nggak apa-apa. Tugas kalian jangan lupa dikerjakan. Untuk lebih intinya kalian bisa melihat di Google Classroom, nanti di sana sudah ada. Dan untuk materi berikutnya, nah ini materi berikutnya, kalian akan dipelajari tentang cara menghitung bruto dan juga neto serta tara. Pak, bruto, neto, tara itu apa? Kita akan belajar lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu tentang bruto, neto, tara. Bruto, neto, tara itu biasanya tercetak pada kemasan makanan. Di sana ada bruto, neto, dan tara. Kalian akan bisa menghitung beratnya beras tanpa bungkusnya, nggak usah ditimbang. Seperti itu. Tuh, materi berikutnya itu. Makanya kalian sebagai siswa, karena musim pandemi seperti ini, kalian juga harus jaga kesehatan supaya nanti bisa belajar bruto, neto, dan juga tara serta persentase bruto, neto, dan tara supaya nanti pertemuan selanjutnya kalian bisa menyimak dengan kondisi badan yang sehat. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Dan juga sebagai rasa terima kasih saya, kalian sudah presentasi dengan sangat bagus. Kalian akan saya laporkan ke wali kelas untuk mendapatkan nilai afektif dan motor yang luar biasa seperti itu. Terima kasih anak-anak. Silahkan dipimpin berdoa, Fahril. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih juga lemah teles Gusti sing bales seperti itu ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kirana, Fahril. Waalaikumsalam Zidan.